Bab 851-853 taklukkan Kaisar Surga Wuji. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, Kaisar Wuji juga muncul kembali di halaman Istana Peri. Chukin menghela napas lega ketika Kaisar Langit Wuji aman dan sehat. Namun, Chukin menemukan bahwa dia tidak bisa lagi bergerak saat ini. Pada saat yang sama, di Menara Mayat Hidup, energi tak berujung yang terlihat dengan mata telanjang mulai mengalir ke tubuh Chukin dengan panik. Apakah ini kekuatan saudaraku? Kaisar Wuji melihat kekuatan tak terbatas ini dan menunjukkan senyum kesengsaraan dan kegembiraan. Ketika Chukin terkejut, dia segera meninggalkan pikirannya yang mengganggu, menutup matanya, dan mulai memurnikan kekuatan yang luas dan tak terbatas ini seperti galaksi di alam semesta. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Chukin telah duduk bersila, memurnikan kekuatan ini. Setelah menara keabadian bertahan selama sebulan dan 3 hari di luar, Chukin akhirnya membuka matanya lagi. Pada saat ini, Yuan Chao, Kaisar Lei Tian, Kaisar Sitian, Xie, Xiao Wu, Huoninger, dan Zhu Wei, semuanya tetap berada di luar pagoda surgawi abadi. Saudari Xie, apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Wu bertanya, menatap langit yang penuh dengan penglihatan keberuntungan, melihat Xie di samping. Chukin, itu belum keluar selama 3 hari, kata Xie, dan cahaya keberuntungan, yang telah diselimuti di Menara Abadi, pasti ada hubungannya dengan Chukin. Apakah mungkin, Tuan, apakah Anda akan dipromosikan menjadi kaisar pertama? Little Armor terkejut. Dengan ini, semua gadis langsung terbangun. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada makhluk selain tingkat leluhur yang dipromosikan menjadi kaisar pertama. Xie berkata dengan sungguh-sungguh, Chu dan Qin adalah satu-satunya sepanjang zaman. Ah, mendengar ini, entah itu kaisar pertama Yuan Primal Chaos, Kaisar Lei Tian, atau para tetua keluarga abad pertengahan, mereka benar-benar terkejut. Chu Qin akan segera dipromosikan menjadi kaisar pertama. Hebat, Chu dan Qin dipromosikan menjadi kaisar pertama. Wang Qiuer menjadi bersemangat, dan pada saat ini, gambaran keberuntungan di langit tiba-tiba digantikan oleh guntur yang menggelegar. Pemandangan seperti ini terlalu menakutkan, terlalu tiba-tiba, seolah-olah langit dan bumi terbelah, dan itu menakutkan. Apa yang terjadi? Semua gadis muncul dengan tanda tanya. Apakah itu melewati perampokan? Bibi Dong berpikir untuk pertama kalinya. Tidak, kita punya dewa, bukankah kita perlu melewati malapetaka? Luo Yiyi bertanya dengan bingung. Begitu suara Luo Yiyi jatuh, langit yang penuh dengan penglihatan menghilang lagi, dan semuanya kembali damai. Tampaknya langit sedang bercanda dengan semua orang. Dan di detik berikutnya, kekuatan yang tak tertandingi dan tak tertahankan muncul, dan semua makhluk di alam semesta tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut ke arah Menara Mayat Hidup. Di Istana Peri, Chukin duduk bersila di langit. Dia tampaknya tidak berubah, tetapi dia selalu merasa berbeda. Dia telah menjadi kaisar. Wuji Tiandi bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Chukin. Bagi Chukin, dia sudah memiliki beberapa emosi yang rumit, dan pada saat ini, emosi ini diperbesar. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Wuji tidak memiliki sifat iblis dan sepenuhnya pulih ke penampilan sebelumnya. Jelas, aku sudah bebas dan bisa pergi ke Tianmen, tetapi, mengapa aku ingin tinggal bersamanya? Mata indah Kaisar Wuji sedikit memadat. Pada saat ini, Chukin, yang telah jatuh di depan Kaisar Wuji, tersenyum lembut, bagaimana menurutmu? Selamat, menjadi kaisar pertama yang bukan makhluk tingkat leluhur sejak lahirnya alam semesta. Kaisar Wuji tersenyum. Hahaha, Chu, Qin tidak bisa menahan tawa 3 kali. Chukin saat ini, tidak bisa bersemangat. Dia merasa bahwa dia benar-benar menjadi seorang kaisar. Kesadaran ilahi Chukin dapat dengan mudah menutupi seluruh alam semesta. Selama dia mau, dia dapat turun kemana saja di alam semesta kapan saja. Selama dia mau, dia dapat membunuh makhluk apapun di alam semesta. Hidup dan mati, semua yang ada di seluruh alam semesta berada di bawah kendalinya. Apa ini bukan kaisar? Namun, Chukin tidak berpuas diri. Dia sudah tahu bahwa di Tianmen yang terpencil dan misterius, ada seekor naga biru dan beberapa kaisar kosmik, tetapi mereka tetap hanya bisa tinggal di sana di Yongzhen. Sidi jelas bukan negara bagian terakhir Chukin. Wuji. Chukin kemudian menatap Kaisar Wuji. Hah,
Kaisar Wuji mengangkat alisnya. Sekarang setelah misimu selesai, apakah kamu akan pergi? Tanya Chukin. Ya, Kaisar Wuji mengangguk. Kemana kamu akan pergi? Tanya Chukin buru-buru. Tianmen, Kaisar Wuji menjawab, saudaraku tewas di sana dalam pertempuran, dan misiku ke menara telah selesai. Sudah waktunya untuk menemukan Master Qinglong dan melayani. Pada saat ini, Jenderal Chukin, Kaisar Langit Wuji, didorong dengan kekuatan ilahi, datang ke sudut tembok. Belum lagi, kekuatan Chukin sudah lebih kuat dari Kaisar Sidi, belum lagi, Kaisar Langit Wuji, di depan Chukin, tampaknya dia tidak ingin melawan. Chukin memegang sudut tembok dengan satu tangan, menatap Kaisar Wuji sambil tersenyum, bagaimana jika, aku tidak akan membiarkanmu pergi? Apa, Kaisar Wuji? Detak jantungnya semakin cepat, dan matanya yang indah menatap lurus ke arah Chukin. Sudah kubilang dengan jelas, Wuji, aku menyukaimu. Chukin tersenyum, bagaimana kalau tetap di sisiku? Masih kalimat yang sama, karena Kaisar Wuji memiliki kesan yang baik 100%, Chu dan Qin, mengapa repot-repot berpura-pura dan bersembunyi? Kaisar Wuji bahkan lebih bingung. Menjaga Tianmen adalah keinginannya yang telah lama disayanginya, tetapi dia memiliki perasaan yang kuat bahwa pada saat ini dalam hidupnya, dia tidak ingin meninggalkan pria di depannya. Chu Qin sedikit bingung. Menurut pengalaman masa lalu, Kaisar Wuji akan segera setuju. Sistem? Ada apa? Kamu tidak bekerja? Chu Qin berkata dalam hati. Tidak begitu. Sebaliknya, meskipun Kaisar Wuji memiliki kasih sayang 100% padamu, itu adalah keinginannya yang telah lama disayanginya untuk menjaga Tianmen dan membalaskan dendam saudaranya. Sistem berkata, karena itu, Kaisar Wuji ragu-ragu. Ternyata begitu. Pada saat ini, Kaisar Wuji berpikir lama dan berkata, Meimu dengan tegas berkata, Chu Qin, aku akui, aku juga menyukaimu. Karena kamu terlihat seperti saudaraku, karena kamu adalah satu-satunya manusia yang pernah kutemui selama ratusan juta tahun, dan karena kamu cukup baik. Tapi, Chu Qin, menjaga Tianmen, adalah apa yang harus kulakukan. Itu tidak akan dipindahkan karena siapapun, termasuk emosiku sendiri. Karena itu, Chu Qin, kita tidak cocok untuk. Tapi aku melihat bahwa Chu Qin telah menyegel bibir merahnya sebelum kata-kata Kaisar Wuji jatuh. Dalam sekejap, cinta timbal balik itu diperbesar tanpa batas. Kaisar Wuji segera menutup matanya dan mulai menikmatinya. Untuk waktu yang lama, Chu Qin melepaskan Wuji Tiandi dan berkata dengan penuh kasih sayang, karena itu adalah keinginanmu yang sudah lama dihargai, bagaimana mungkin aku melanggarnya? Hanya ada satu cara, aku akan menemanimu ke Tianmen. Kaisar Wuji membuka matanya yang indah sedikit, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, Chu Qin, Tianmen sangat berbahaya. Aku tidak menginginkanmu karena aku. Apa bahayanya? Chu Qin berkata, jika Tianmen tidak hancur, kita tidak dalam bahaya. Begitu Tianmen hancur, ada tempat persembunyian di alam semesta. Terlebih lagi, kamu juga mengatakan bahwa aku adalah keturunan naga biru, pilar alam semesta masa depan, bagaimana aku bisa mundur? Kalimat ini bukanlah hasil dari kesombongan Chu Qin, tetapi hasil dari pemikirannya untuk waktu yang lama. Di satu sisi, kebenaran makhluk-makhluk tingkat leluhur inilah yang menggerakkannya. Di sisi lain, itu karena Qinglong dan janji di depannya. Yang terpenting adalah begitu gerbang surga hancur, alam semesta akan binasa. Chu Qin sepenuhnya membantu dirinya sendiri dan orang yang paling dicintainya. Singkatnya, Tianmen, Chu dan Qin harus pergi. Chu Qin, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Kaisar Wuji Tiandi bertanya, sulit untuk kembali setelah pergi ke Tianmen. Baiklah, bahkan jika itu untukmu, aku akan pergi ke Tianmen. Kata Chu Qin dengan tegas dan serius. Kaisar Wuji menatap Chu Qin sebentar, lalu dia tidak bisa menahannya lagi dan mengambil inisiatif untuk menyegel bibir Chu Qin. Di luar menara mayat hidup, ada apa? Bagaimana aku bisa maju? Aku adalah dewa kesengsaraan tertinggi di seluruh dunia. Tidak, itu adalah Kaisar Suci setengah langkah. Kata Xiao Hu dengan heran. Hah, mendengar kata-kata ini, Kaisar Sitian, Kaisar Leitian, Seng Lai Rutian dan yang lainnya semuanya terkejut. Tanpa alasan, dari 3 kesengsaraan hingga dewa tinggi, untuk dipromosikan menjadi Kaisar Suci setengah langkah, sungguh mengerikan ini. Aku juga telah dipromosikan ke 2 alam. Bibi Dong dan Qian Ren Sui mengikuti. Aku,
sepertinya aku juga dipromosikan ke perampokan suci. Kata Xie, aku juga lebih kuat. Xiao Qi, Xiao Ya, Zhu Wei, bagaimana denganmu? Wang Qiuer menatap Xiao Qi dan ketiga wanita itu. Putri ketiga menggelengkan kepalanya. Kami tidak, Zhu Wei dan Xiao Arma berkata bersamaan. Aku bisa merasakan kekuatanku meningkat, tetapi mungkin karena aku seorang kaisar suci, aku jauh dari alam leluhur, jadi aku tidak maju. Jawab Xiao Qi. Aku tahu, itu Chu Qin. Gu Yuena berkata dengan heran, orang-orang yang telah meningkatkan kekuatan semuanya adalah saudara perempuannya sendiri, dan Xiao Qi juga memiliki darah Qinglong. Jadi, Bu, apakah kamu dan Bibi Si Jing adalah dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan? Xiao Wu menatap Mei Wu dan Qin Si Jing. Ya, Mei Wu mengangguk bersama Qin Si Jing. Huo Ninger merasa sedikit tidak seimbang di hatinya. Dia tidak maju. Lei Tiandi dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tingkat peningkatan ini seperti bermain-main. Alam di atas dewa tertinggi 3 kesengsaraan, secara umum, 10 miliar tahun, mungkin tidak dapat menembus satu level. Itu darah Kaisar Sidi. Pada saat ini, Chu Qin dan Kaisar Wuji muncul berdampingan di depan semua orang. Chu Qin, para wanita berkata dengan gembira. Kami dipromosikan, apakah itu hantumu lagi? Xiao Hu bertanya, itu adalah darah Kaisar pertama. Seperti darah Qinglong, darah Kaisar memiliki kekuatan untuk memberkati generasi mendatang dan memberkati semua hal. Wuji berkata, kamu adalah wanita paling dekat dari Chu dan Qin, jadi mereka adalah nomor 1, mereka yang mewarisi darah Kaisar Sidi secara alami dapat memiliki peningkatan yang luar biasa. Ketika saudara laki-laki saya dipromosikan menjadi Kaisar Sidi, saya secara langsung dipromosikan menjadi leluhur. Setelah mendengar ini, Yuan Chao, Luo Gusen, Long Wusheng dan yang lainnya semuanya menunjukkan rasa iri. Namun, tidak mungkin, siapa yang membuat mereka bukan milik Chu Qin, batuk-batuk. Kakak, apakah kamu? Wang Qiuer dan Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Perkenalkan kalian, Chu Qin tersenyum. Dia disebut Sidi Janji, kakak perempuanmu. Wuji, ini adikmu. Chu Qin menatap Kaisar Wuji. Kakak Wuji, gadis-gadis itu segera mengerti apa yang dimaksud Chu Qin, dan berteriak satu demi satu. Jadi, Chu Qin, kamu tidak hanya maju ke ranah Sidi, kamu juga menemukan kami seorang adik Sidi. Xiao Wu berkata dengan gembira. Tidak buruk, Chu Qin mengangguk dengan gembira. Semua orang benar-benar terkejut. Chu Qin, seorang pria berusia 20 tahun, telah mencapai ranah yang sama dengan leluhur keluarga abad pertengahan, Kaisar pertama Pangu. Legenda legendaris, ranah Kaisar pertama. Pada saat ini, sulit untuk menggambarkan keterkejutan mereka dengan kata-kata apapun. Yuan Zuan, temui 2 Kaisar pertama. Pada saat ini, Kaisar Suci Yuan Zuan langsung berlutut dan berkata, melihat pemandangan ini, Seng Lei Rutian, Lei Tiandi, Luo Gusen dan yang lainnya, serta semua orang kuat dari keluarga abad pertengahan, semuanya berlutut dan berkata, salam kepada 2 Kaisar pertama. Senior Yuan Zuan, cepatlah berdiri. Chu Qin membantu Yuan Zuan berdiri dan menatap semua orang, kalian adalah kakek buyut Xiaowei, dan kalian semua adalah seniorku. Bagaimana kalian bisa berlutut kepadaku? Tidak, Yuan Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sidi adalah kaisar sejati di alam semesta. Bagaimana mungkin ada senior di depan kaisar? Mulai hari ini, Tuan Sidi, kalian tidak perlu memanggil kami senior. Ya, Lei Tiandi, Si Tiandi, Luo Gusen, Long Wusheng dan yang lainnya, kata Qi. Setelah mendengar ini, Chu Qin menatap Xie, yang juga menatap Chu Qin, dan keduanya tersenyum tak berdaya. Baiklah, semuanya, silakan. Chu Qin berteriak kepada semua orang. Tuan Xie Sidi, semua orang, baru kemudian bersedia berdiri dan berkata, karena semua orang ada di sini, haruskah aku mengambil kesempatan untuk mengatakannya? Chu Qin melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, Yuan Zuan adalah tetua keluarga abad pertengahan dan kaisar keluarga abad pertengahan. Xie tampak tenang ketika mendengar kata-kata itu, Yuan Zuan mengerutkan kening, seolah-olah dia tahu sesuatu, dan berkata, Chu Qin, apakah kamu menginginkannya? Tentu saja Yuan Zuan tahu apa yang dimaksud Chu Qin. Chu dan Qin akan melakukan prestasi besar, menjaga gerbang surga. Ya, Chu Qin mengangguk dan tersenyum. Kapan kamu pergi? Tanya Yuan Chao.
Sesegera mungkin, Chukin berkata, Xiaowei, mereka semua akan berjalan bersamaku. Baiklah, jangan khawatir. Yuan Zuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku sudah tua, aku pasti akan melindungi keluarga abad pertengahan. Kamu harus lebih menghargainya, kami menunggumu untuk menang. Ya, Yuan Zuan, aku bisa merepotkanmu satu hal. Muridku, Han Zier, sedang bergegas ke menara mayat hidup. Aku akan memintanya untuk memberikannya padamu. Chukin melanjutkan, bagus. Yuan Chaos mengangguk, aku pergi. Setelah Chukinyu berkata, dia berbalik, membawa Kaisar Wuji dan putri-putrinya, dan pergi tanpa hambatan. Dengan hormat, utus Kaisar pertama. Pada saat ini, Kaisar primordial Yuan muncul dari hati dan membungkuk lagi. Binatang Zenhai, Lei Tiandi, dan yang lainnya semua berlutut bersama, suara mereka seperti gunung dan lautan, kirim sidi. Chukin tidak menoleh ke belakang, tetapi ketika dia mencapai tempat yang tenang, dia berbalik dan menoleh ke arah Xie, Murong Qianxun dan Long Meng, Luo Yi, Xiao, dan yang lainnya berkata, Xiaoe, Suner, Menger, Yi, Yaoer, tolong beritahu para senior satu persatu. Kemungkinan besar kita tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Tidak, Chukin. Murong Qianxun tersenyum. Kakak Xie, aku sudah menceritakan semuanya. Menjaga Tianmen adalah prestasi terbesar di alam semesta. Ya, Zhu Zuqing juga berkata, kita di sini untuk menjaga seluruh alam semesta dan semua kerabat kita. Mereka akan mengerti kita. Lagi pula, kita selalu datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Kapan kita berbicara dengan ayah, kakek Jian, dan kakek Bon? Ning Rongrong mengikuti. Ya, kakek dan mereka semua memiliki perusahaan mereka sendiri sekarang, jadi mereka tidak peduli dengan kita. Qian Renshui tersenyum manis. Petik 2. Chukin, selama kamu di sisimu, kemanapun kamu pergi, kami tidak akan pernah ragu. Kata Huliena, penuh cinta. Ya, semua gadis menyatakan persetujuan mereka. Oke, Chukin menatap orang-orang yang paling dicintainya sepanjang waktu. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa berbahayanya Tianmen, aku pasti akan membiarkan kalian masing-masing kembali dengan selamat. Chukin, kita semua mengerti. Bibi Dong tersenyum cemerlang. Bagus. Kemudian, Chukin menatap Huo Ninger. Ninger, kamu juga telah mendengar bahwa Tianmen sangat berbahaya. Jika tidak, kamu harus kembali ke zona kehidupan terlarang. Tidak, Huo Ninger, yang tampaknya menyadari apa yang dikatakan Chukin sebagai balasan, segera menggelengkan kepalanya. Chukin, menjaga gerbang surga adalah tugas setiap makhluk di alam semesta. Aku harus pergi. Dan, baiklah. Chukin mengangguk sebelum Huo Ninger selesai berbicara. Kemudian Chukin menatap Kaisar Wuji dan tersenyum, di mana Wuji, Tianmen. Kamu yang memimpin jalan. Kaisar Wuji mengangguk, dan saat berikutnya telapak tangannya terbuka, dan sebuah gambar ilusi muncul di sana. Gambar ini, yang pernah dilihat Chu dan Qin sebelumnya, persis sama dengan gambar lelaki tua Tiansu. Perbedaannya adalah titik-titik terbesar saling terhubung satu sama lain saat ini, tetapi hanya ada satu persimpangan, di mana cahaya bersinar. Cahaya ini adalah pusat seluruh alam semesta. Dari sini, ke atas, kita bisa mencapai Tianwaitian. Lewati, gerbang ilusi Tianwaitian yang tak terbatas adalah Tianmen. Kaisar Wuji menjelaskan, begitu kamu melewati gerbang hantu tak terbatas, kecuali kekuatan Qinglong dan Sidi, tidak akan pernah bisa kembali ke alam semesta ini. Selain itu, begitu Tianmen terkena dampak, gerbang hantu tak terbatas akan ditutup selama 100.000 tahun. Pada saat itu, tidak ada kekuatan siapapun yang akan dapat membukanya. Pintu ini, kedengarannya sangat menarik. Xiao Hu berkata tanpa terkejut, Chukin, saudari Wuji, ayo pergi. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Wuji menatap Chukin, yang mengangguk. Segera setelah Chukin menjentikkan jarinya, semua orang menghilang begitu saja. Detik berikutnya, mereka muncul di tempat yang aneh. Di sini, terletak di pusat alam semesta yang paling dalam dan paling dalam, di bawahnya adalah kegelapan yang tak berujung, dan di atasnya, tampaknya ada gua putih yang tak berujung. Lubang putih itu mekar dengan kecemerlangan yang sangat indah, menerangi seluruh alam semesta seperti ilusi dalam mimpi. Pada saat ini, semua orang harus mengagumi keahlian luar biasa alam semesta. Tidak hanya itu, di dalam lubang putih itu, tampaknya ada rasa penindasan yang kuat,
dan penindasan semacam itu membuat Xiao Wu dan Kaisar Suci setengah langkah merasa sedikit tidak nyaman. Dapat dibayangkan bahwa 3 kesengsaraan dan dewa tertinggi kesengsaraan surgawi sangat sulit untuk sampai di sini, dan kesengsaraan kedua dan kesengsaraan pertama bahkan lebih mungkin untuk dihancurkan secara langsung. Pada saat ini, kekuatan supernatural Chukin menghilangkan rasa penindasan ini. Kalau begitu, itu adalah gerbang sihir tanpa batas. Kaisar Wuji menunjuk ke lubang putih dan berkata, kelihatannya tepat di depanmu, tetapi sebenarnya, ada alam semesta yang jauh dari kita, dimensi alam semesta tanpa batas begitu panjang. Dan untuk memasuki hantu tanpa batas, kamu harus melewati alam semesta tanpa batas. Rasa penindasan di alam semesta tanpa batas itu penuh, dan dewa tertinggi kesengsaraan suci tidak dapat melewatinya dengan lancar. Oleh karena itu, tidak ada apapun di alam semesta tanpa batas kecuali Kaisar Ilusi Kun. Keberadaan makhluk, kecuali Kaisar pertama yang kuat, rasa Tuhan apapun tidak akan berlaku. Kamu harus menaiki kapal Kaisar Ilusi, jika tidak, mudah untuk tidak pernah keluar dari alam tanpa batas. Kalau begitu, kita tidak perlu naik kapal kekaisaran. Chukin tersenyum. Secara teori, memang begitu, tetapi jika kamu tidak naik kapal kekaisaran, kamu harus bepergian di wilayah tanpa batas selama sebulan. Kaisar Wuji tersenyum. Kalau begitu, duduklah di kapal kekaisaran. Chukin segera tersenyum. Kapal Kaisar Ilusi, di mana itu? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Wuji terdiam. Aku melihat tangan gioknya sedikit menunjuk, dan dari kalung di dadanya, ada cahaya biru muda. Segera setelah itu, di depan semua orang, seekor binatang besar yang panjangnya beberapa juta meter muncul. Penampakan raksasa ini agak mirip dengan kun yang legendaris. Bedanya, kun ini memiliki warna yang berwarna-warni. Coba lihat lebih dekat, di punggung raksasa kun, ada kapal perang raksasa. Kaisar Wuji, Chukin, dan yang lainnya segera berteleportasi ke kapal perang. Saudari Wuji, ini adalah Kaisar Binatang Abadi Kun. Longling menatap raksasa kun di bawah kapal perang, dan berkata dengan takjub. Ya, aku menangkapnya dari ilusi. Dia adalah orang kuat yang bepergian ke dan dari surga, tunggangan yang diperlukan. Kaisar Wuji mengangguk dan tersenyum, dia dapat melakukan perjalanan melalui batas dalam waktu 3 hari. Selain itu, kapal perang ini juga telah diberikan kekuatan ilahi olehku. Itu tidak akan hancur oleh tekanan Wuji. Kaisar Wuji tersenyum ringan, pada saat yang sama, tidak peduli bagaimana kecepatan dan arah kun raksasa berubah, itu tidak akan hancur. Mempengaruhi kita, ya, Chukin mengangguk, kalau begitu, ayo pergi. Tianmen, kita di sini. Xiao Wu, Ning Rongrong, Wang Qiwer dan yang lainnya berteriak bersama. Wow gelombang. Kaisar Ilusi Kun mengeluarkan raungan panjang, seperti roket, melesat ke batas. Di dunia tanpa batas, aku tidak berpikir semua orang membayangkannya, seolah-olah aku sedang berjalan melalui terowongan waktu, aku tidak dapat melihat pemandangan apapun dengan jelas. Sebaliknya, itu membuat orang merasa seolah-olah mereka diam. Dan di ruang tanpa batas, ada warna-warni di mana-mana, semua jenis warna saling terkait, mekar seperti bunga yang mekar, yang begitu indah. Wow, aku benar-benar tidak menyangka Wuji, begitu indah. Para wanita semua kagum. Ya, kupikir Wuji hanyalah kehampaan. Ning Rongrong berkata dengan ekspresi senang, berbaring di pagar. Tunggu, apakah kita akan melewati batas? Bagaimana perasaanku, seolah-olah itu masih ada. Raja Kehidupan, bertanya-tanya. Aku lupa memberitahumu bahwa aturan-aturan ketiadaan batas itu ada di luar akal sehat. Semakin cepat kecepatannya, semakin statis kelihatannya. Lagi pula, jangan lihat keindahan ketiadaan batas itu, tetapi jika kau melihatnya dalam waktu lama, kau akan pusing. Selama kau keluar dari kapal perang ini, kau akan menanggung perasaan terjepit yang mengerikan. Kaisar Wuji tersenyum dan berkata, tentu saja, di kapal perang, itu benar-benar aman, dan Chukin dan aku juga akan melindungimu. Itu, apakah itu gerbang ajaib ketiadaan batas? Kata Zuzuyun, menunjuk ke gua putih raksasa di depannya. Ya, Kaisar Wuji mengangguk. Dengan cara ini, seharusnya tidak mungkin tersesat di sepanjang ilusi tanpa batas ini. Sujin mengangkat alisnya. Jiner, Chukin berkata sambil tersenyum, baru saja, Wuji mengatakan bahwa aturan tak terbatas ini tidak dapat disimpulkan oleh akal sehat,
jadi apa yang kau lihat seharusnya bukan arah yang benar dari pintu ajaib itu. Tampaknya berada di arah yang benar. Di sini, pintu ajaib itu sebenarnya ada. Di belakang kita, yah. Chukin benar. Chukin, bagaimana kau tahu arah pintu ajaib itu? Wuji Tiandi bertanya dengan ragu. Wuji, kau bilang sebelumnya bahwa kau tidak bisa menggunakan kesadaran ilahi di Boundless, tapi aku bisa. Chukin menatap Wuji dan tersenyum lembut. Ah, Wuji berkata dengan heran, Chukin, kau bisa menggunakan kesadaran ilahi. Ya, Chukin mengangguk, lagi pula, cakupannya tidak kecil. Kau tidak normal, sepertinya itu telah melampaui ekspektasiku. Kaisar Wuji harus menghela napas. Chukin membalas dengan senyum tipis. Tidak, aku sedikit pusing. Kata Xiao Wu, aku agak terlalu pusing. Sui Binger mengikutinya. Kaisar Wuji tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, semua pemandangan di sekitarnya menghilang. Aku berkata, aku akan merasa pusing jika aku melihat Boundless untuk waktu yang lama, jadi jangan melihatnya terlalu lama. Tidak, aku akan tidur. Kata Xiao Wu, mengambil bangku terbuka dari artefak pemandu jiwa, dan berbaring langsung di atasnya. Para wanita bergegas meniru. Sepertinya mereka semua pusing. Kaisar Wuji menatap Chukin, berkata sambil tersenyum. Kalau begitu Wuji, bagaimana kalau kita tidur? Chukin berjalan ke sisi Kaisar Surgawi Wuji dan tersenyum tipis. Maksudmu, wajah giok Kaisar Wuji memerah. Ya, Chukin mengangguk. Baiklah, aku juga ingin tahu rasa garis keturunan naga Azure yang legendaris. Bisik Kaisar Surgawi Wuji. Chukin menunjukkan senyum aneh. Setelah itu, Chukin berjalan ke kabin bersama Kaisar Wuji. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Masih ada 1 hari untuk mencapai gerbang sihir tanpa batas. Pada hari ini, Chukin duduk di tempat tidur, mengolah iblis mayat hidup untuk menggulir ke bawah. Tubuh abadi awalnya adalah bab terakhir dari kekuatan dewa raksasa, dan Chukin tidak menyangka akan ada gulungan. Selain itu, efek gulungan monster mayat hidup mirip dengan gulungan sebelumnya. Ketika Anda mencapai puncak kultivasi, Anda dapat merangsang potensi Anda sendiri, mencapai 200%. Chukin sudah menjadi orang kuat di alam Kaisar pertama, dan potensinya untuk meningkat 200% bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Jika digunakan bersama dengan Yiki Huasanxing, Chu dan Qin setara, dapat dibagi menjadi 3 Kaisar pertama, sambil mempertahankan 200% kekuatan alam Kaisar pertama. Kekuatannya tidak terbayangkan. Satu-satunya kekurangannya adalah monster mayat hidup hanya dapat digunakan 7 kali saat menggulir ke bawah, dan setelah setiap penggunaan, tidak dapat digunakan selama 7 hari. Tentu saja, Chukin juga merasa itu tidak masalah. Dia sekarang adalah kaisar sejati alam semesta, dan satu-satunya orang yang dapat membiarkannya menggunakan tubuh mayat hidup untuk menggulir ke bawah mungkin adalah naga Azure dan naga sejati Taiyin. 1 jam kemudian, Chukin berhenti membudidayakan iblis mayat hidup dan mengalihkan pandangannya ke 6 bentuk iblis surgawi. Ada batasan penggunaan iblis mayat hidup, tetapi 6 bentuk iblis tidak. Namun, Chukin menemukan bahwa setelah dia dipromosikan menjadi kaisar pertama dari alam leluhur, kemajuan 6 iblis surgawi masih hanya 3 langkah. Terlebih lagi, masih dalam situasi penyempurnaan kekuatan Yinglu dan Bifang. Alam kaisar pertama hanya dapat mencapai tingkat kedua, transformasi umum alam iblis. Ada apa? Chukin bertanya, karena harus dipraktikkan dengan melahap, atau apakah alam kaisar pertama tidak memenuhi syarat sihir? Chukin sedikit bingung. Jika alam sidi tidak memenuhi syarat untuk mengubah iblis, lalu orang macam apa yang bisa? Orang macam apa dia yang bisa mempraktikkan 6 bentuk iblis secara lengkap? Mungkinkah masih ada alam di atas sidi? Chukin langsung teringat pada hantu Pangu. Sidi. Kaisar pertama Pangu, setelah duduk, pergi ke dunia lain. Lihat ke belakang dan tanyakan pada Qinglong. Chukin menunjukkan senyuman. Menurut kognisinya, Qinglong telah melampaui alam sidi. Mungkin, dia tahu sesuatu. Saat memikirkan ini, Chukin menjadi bersemangat. Beberapa hari yang lalu, pengakuan Qinglong kepadanya tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Pergi ke Tianmen kali ini, meskipun ada risiko, tetapi juga bisa tetap bersama dengan Qinglong. Pada saat ini, tatapan Chukin sedikit menyempit, melihat ke arah Palka, dan sambil tersenyum berkata, Ninger, aku di dalam, masuklah. Setelah berbicara, Chukin menunjuk sedikit,
dan penghalang kabin terbuka. Chukin takut bahwa kultivasi iblis mayat hidup akan menyebabkan kecelakaan, dan dia telah lama membuat penghalang di ruangan itu. Setelah penghalang dibuka, pintu kabin pun mengikutinya. Huo Ninger, yang jelas-jelas sedikit ketakutan, masuk sambil membawa sepiring ayam 100 bunga. Chukin, kukira kau tidak ada di dalam. Huo Ninger tersenyum pada Chukin Yanran, Bibi Si Jing membuatkanmu ayam 100 bunga, biar aku yang membawanya untukmu. Chukin tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu, dan mengangguk, terima kasih, silakan duduk dan makan bersama. Ini tidak pantas, kan? Huo Ninger bertanya, apa yang tidak pantas? Chukin tersenyum, duduklah, ayam Bai Hua Bibi Si Jing, apakah kau sudah mencicipinya? Tidak, Huo Ninger menggelengkan kepalanya, kalau begitu kau harus mencicipinya. Ini adalah kelezatan yang luar biasa, kata Chukin, memutar paha ayam dan menyerahkannya kepada Huo Ninger. Terima kasih. Huo Ninger mengambil paha ayam dan mengunyahnya dengan anggun, ini lezat. Benarkan, kata Chukin, lalu memutar paha ayam. Ayam Bai Hua Bibi Si Jing dan burrito siar unik. Ya, Huo Ninger mengangguk. Sama-sama, aku tidak bisa menghabiskannya sendiri, aku bisa makan apapun yang kamu mau. Chukin menatap Huo Ninger dan tersenyum. Terima kasih. Huo Ninger, yang pertama menyala. Ninger, aku masih ingin membicarakannya, kata Chukin, Tianmen bukan tempat biasa. Kamu seharusnya tidak datang, aku tidak menyesalinya. Huo Ninger menjawab dengan tegas, setelah mendengar kata-kata Kaisar Wuji, aku tahu banyak leluhur yang meninggal di gerbang surga demi kestabilan dan keharmonisan alam semesta. Oleh karena itu, meskipun gerbang surga adalah tujuan akhirku, aku tidak akan ragu. Chukin tersenyum acuh tak acuh, Ninger, karena kau ikut denganku, maka aku punya tanggung jawab untuk melindungimu. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Ya, Huo Ninger mengangguk pelan. Huo Ninger selalu bersedia menemani Chukin. Dia tidak masuk karena Chukin menyelamatkannya, dan terlebih lagi karena rasa aman Chukin yang sepenuhnya. Rasa aman ini membuat Huo Ninger merasa sangat tenang di hatinya dimanapun dia berada. Kenapa kau menatapku? Chukin menatap Huo Ninger yang menatapnya, lalu tersenyum balik, cepatlah, atau aku akan memakan semuanya. Sebenarnya, sebagai orang bijak cinta, Chukin tahu bahwa Huo Ninger sangat menarik baginya. Namun, aku tidak tahu seberapa besar perasaan ini. Bagaimanapun, tanpa sistem, hal-hal antara pria dan wanita sangatlah rumit. Mungkin Huo Ninger belum bisa menerima dirinya sendiri. Yang tidak diketahui Chukin adalah bahwa Huo Ninger memiliki ide yang sama. Di antara mereka, masih ada kekurangan kesempatan. Hah, Huo Ninger mengangguk. Pada saat ini, pupil Chukin tiba-tiba mengecil. Ada apa? Melihat ekspresi terkejut Chu dan Qin, Huo Ninger terkejut. Aneh, kata Chukin, menyeka sudut mulutnya, dan berjalan keluar ruangan. Janji, Chukin menatap Kaisar Wuji yang sedang mengobrol dengan para gadis. Chukin, ada apa? Kaisar Wuji dan semua gadis datang. Anda mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada Kaisar Binatang Abadi Kun di alam tanpa batas. Tanya Chukin. Ya, Kaisar Wuji mengangguk. Seberapa kuat Kaisar Binatang Abadi Kun? Tanya Chukin. Kaisar Kun terlahir sebagai dewa tertinggi, tetapi batas atas mereka tidak tinggi. Yang tertinggi adalah dewa tertinggi kesengsaraan surga di bawah kakiku. Kaisar Wuji menjawab, ada apa? Saya baru saja merasakan kekuatan alam leluhur. Chukin berkata, itu hanya sesaat, dan kemudian saya tidak bisa merasakannya, jadi saya datang kepada Anda untuk bertanya. Apa, bagaimana ini mungkin? Di alam tanpa batas, ada karakter dari alam leluhur. Kaisar Langit Janji sedikit terkejut. Apakah itu yang terkuat dari Tianmen? Bibi Dong bertanya, tidak mungkin, pembangkit tenaga gerbang surgawi umumnya tidak meninggalkan gerbang Tianmen. Terlebih lagi, di alam tanpa batas, tidak ada kekuatan langit dan bumi, mereka tidak bisa datang ke sini. Kata Kaisar Langit Wuji, mungkin tidak semudah itu bagi makhluk di alam leluhur untuk muncul di tempat seperti ini. Ketika Chukin mendengar ini, dia menutup matanya, dan segera kesadaran spiritualnya mulai mencari seluruh alam tanpa batas. Namun, kekuatan itu tidak muncul. Bagaimana? Tanya Kaisar Langit Wuji. Di alam Wuji, hanya pengetahuan spiritual Chukin yang berguna, meskipun dia adalah Kaisar pertama, tidak ada cara. Wuji,
Kamu lindungi Xiao Wu dan yang lainnya, aku ingin pergi dan melihat ke dalam alam Wuji. Kata Chukin. Chukin, aturan alam tanpa batas selalu berubah, kamu harus berhati-hati. Kaisar Wuji berkata, kami di sini, menunggumu kembali. Baiklah, tunggu aku kembali. Kata Chukin, meninggalkan kapal kekaisaran Edemons dan bergegas ke tempat yang tak terbatas. Chukin dengan cepat datang ke tempat di mana dia telah dibujuk untuk muncul sebelum mengandalkan pengetahuan spiritualnya. Karena makhluk di alam leluhur ini menunjukkan kakinya, itu pasti tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Chukin. Tempat ini, juga, adalah dunia yang berwarna-warni. Chukin ada di sini, dan kemudian mulai melepaskan kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, ruang di sebelah kiri Chukin terkoyak menjadi celah, dan dewa tertinggi kesengsaraan surgawi muncul dari ruang itu, dan sebilah pedang menusuk jantung Chukin. Namun, hasilnya bisa dibayangkan. Kekuatan ilahi Chukin sedikit bergetar. Pembangkit tenaga listrik tingkat kesengsaraan surgawi ini diguncang dengan pedang, dan segera Chukin meraihnya dengan telapak tangannya dan menangkapnya. Tangan, itu kamu. Chukin melirik dengan saksama, dan orang ini ternyata adalah yang pernah ditemui Chukin sebelumnya. Orang tua dari Tensu yang berada di area terlarang kehidupan. Orang tua Tianfu mampu bertarung bolak-balik dengan Chukin, tetapi sekarang, dia sama sekali bukan lawan Chukin. Tanpa diduga, itu kamu. Orang tua Tianfu juga sepertinya mengenali Chukin, dan berkata dengan kaget. Katakan, mengapa kamu ada di sini? Tanya Chukin. Orang tua Tianjian mendengus dingin. Selanjutnya, Chukin bahkan lebih terkejut karena sebuah pemandangan muncul. Di belakangnya, kiri dan kanan, di tiga arah, hantu yang sama dari orang tua surga muncul, dan hantu-hantu ini lebih kuat dari satu. Dari Kaisar Suci setengah langkah ke Kaisar Suci, yang terakhir ternyata adalah orang kuat di alam leluhur. Sepertinya kau adalah orang dari alam leluhur yang telah kurasakan. Apa tujuanmu mengintai di sini? Chukin dengan tenang menatap tubuh orang tua Tiansu, yaitu orang tua Tiansu di alam leluhur. Chukin langsung teringat pada gambar yang dilukis oleh orang tua Tianqi. Dan sekarang, Chukin menemukan bahwa orang tua Tiansu sebenarnya adalah tiruan dari pembangkit tenaga listrik alam leluhur. Orang kuat seperti itu, yang bersembunyi di dekat Tianmen, harus membuatnya curiga. Tanpa diduga, kau benar-benar dapat menggunakan kesadaran ilahimu di alam tanpa batas. Namun, tidak mungkin untuk mengajukan pertanyaan dari mulutku. Orang tua Tianjian mendengus dingin, dan sisa hantu kembali ke tubuhnya. Pada saat berikutnya, orang tua Tiansu hendak bergerak. Namun, sebuah adegan yang membuatnya takut muncul. Tindakannya benar-benar diblokir, dan tembakan itu tidak diragukan lagi adalah Chukin di depannya. Bagaimana mungkin? Pupil mata lelaki tua Tianji mengecil. Dia adalah orang kuat di alam leluhur. Masuk akal jika hampir tidak ada seorang pun di alam semesta. Sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sidi, lelaki tua Tiansu berkata dengan ngeri. Sekarang aku tahu, sudah terlambat. Chukin tersenyum tipis, dan saat berikutnya, dia telah berteleportasi ke depan lelaki tua Tianjian, dan jarinya langsung menunjuk ke jantungnya. Dalam sekejap, lelaki tua Tianjian yang tidak dapat bergerak, merasakan kekuatan tubuhnya benar-benar terhalang. Di bawah Kaisar pertama, semuanya adalah semut. Anda harus tahu bahwa makhluk-makhluk di alam leluhur bukanlah lawan dari Kaisar pertama. Chu dan Qin mampu mengalahkan Kaisar Surgawi Wuji dengan mengandalkan kekuatan Kaisar pertama. Terlebih lagi, Chu dan Qin bukanlah Sidi biasa. Dia lebih kuat dari Sidi. Oleh karena itu, lelaki tua Tianqi, orang kuat di alam semesta, benar-benar tertanam. Setelah menghalangi kekuatan suci dan tindakan lelaki tua Tianjian, Chukin membawanya ke dalam labu Sixian 5 elemen. Kemudian, setelah memastikan bahwa tidak ada makhluk lain di sekitar, Chukin terbang menuju kapal Kaisar Demons. Bagaimana, Chukin, apakah kamu menemukan makhluk itu di alam leluhur? Kaisar Wuji dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Chu dan Qin yang kembali dengan cepat. Ketemu, Chukin tersenyum ringan, lagi pula, Xiao Wu, coba tebak siapa dia. Mana mungkin kita bisa menebaknya? Kita belum melihat makhluk apapun di alam leluhur. Xiao Wu cemberut dan berkata, Chukin, jangan dijual, katakan saja. Chu dan Qin mendengar kata-kata itu, melepaskan lelaki tua itu dari labu peri ungu 5 elemen,
dan segera membuat segel dengan satu tangan, dan menyiapkan versi yang diperkecil dari formasi Kaisar Suantian di sekitar lelaki tua itu. Ah, itu dia, Xiao Hu berkata dengan heran. Melihat lelaki tua Tianqi, para wanita itu semua terkejut. Terutama, Yue Ina, apakah kamu mengenal orang-orang dari alam leluhur? Kaisar Wuji bertanya dengan bingung. Baiklah, Promise. Chuqin mengangguk dan berkata, pertama kali kita pergi ke zona kehidupan terlarang, klonnya menjaga apa yang disebut Tianmo. Juga, kita mendapatkan ini darinya. Chuqin menjelaskan apa yang terjadi barusan, dan proses mendapatkan peta distribusi alam semesta, kepada Kaisar Wuji dan para wanita. Orang seperti itu ternyata adalah klon dari pembangkit tenaga listrik alam leluhur. Xiao Hu dan yang lainnya tampak sedikit terkejut. Dia benar-benar menyelidiki distribusi semua area terlarang dan menyembunyikannya di dekat Tianmen. Tampaknya tujuannya tidak sederhana. Fokus Kaisar Wuji tampaknya berbeda. Chuqin, apakah menurutmu dia anggota Mahkamah Ilahi tertinggi? Xie bertanya, aku berasal dari ras jahat di luar wilayah. Ada kemungkinan seperti itu. Chuqin mengangguk, tetapi aku tidak tahu. Aku berencana untuk membawanya ke Qinglong, mungkin dia tahu sesuatu. Chuqin melanjutkan. Ya, Kaisar Wuji dan para gadis mengangguk. Pada saat ini, lelaki tua Tianzu tersadar. Dia melihat formasi Kaisar Suantian yang didirikan oleh Chu dan Qin, dan berkata dengan kaget dan marah, lepaskan aku, jika tidak, kau akan menyesalinya. Tetua Tianzu, beri kau kesempatan. Chuqin berkata dengan dingin ketika dia melihat lelaki tua Tianzu, jika kau memberitahuku identitas dan tujuanmu, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Hah! Sekelompok ras yang rendah hati. Lelaki tua Tianji mencibir, lepaskan aku, jika tidak, kau akan mati dan terlihat jelek. Aku dikurung dalam sangkar, tetapi begitu sombong. Xiao Hu mencibir, ngomong-ngomong, Qian, apakah kau tidak tahu cara membaca pikiran? Gu Yuena bertanya sambil menatap Long Qian. Long Qian menggelengkan kepalanya, aku sudah mencobanya, Saudari Nair. Teknik membaca pikiranku untuk dewa tertinggi kesengsaraan surgawi telah kehilangan efeknya. Ketika Chuqin mendengar ini, dia langsung teringat bahwa Qinglong juga bisa membaca pikiran. Mungkin, dengan menyerahkan lelaki tua Tianzu kepada Qinglong, dia akan tahu segalanya. Saat aku melihat Qinglong, semuanya akan diketahui. Kata Chuqin dingin. Tidak, aku tidak bisa melihat Qinglong. Mendengar kata-kata Chuqin, lelaki tua Tianjian berkata dengan sedikit panik, lepaskan aku, cepat lepaskan aku, kalau tidak kalian semua akan mati dan tidak punya tempat untuk dikubur. Baiklah, keluar dari sini, kata Chuqin, menggunakan labu surgawi ungu 5 elemen untuk membawa lelaki tua Tianjian itu ke dalamnya. Orang macam apa, begitu sombong di dalam sangkar. Ning Rongrong cemberut, aku ingin melihat seberapa cakapnya dia bisa membuat kita dan Chuqin tidak punya tempat untuk mati. Rongrong, abaikan dia. Dia sangat takut melihat Qinglong, itu jauh lebih sederhana. Chuqin tersenyum, lalu Chuqin menatap Kaisar Surgawi Wuji. Wuji, seharusnya masih ada 1 jam lagi sebelum dia bisa mencapai Wuji. Pintu sihir alam, kan? Ya, Kaisar Wuji mengangguk. Biarkan Kaisar Kun melanjutkan perjalanan. Kata Chuqin sambil tersenyum. Bagus. 1 jam kemudian, kapal perang Kaisar Kun, yang membawa semua orang, melewati perbatasan berwarna-warni, dan tiba di sebuah lubang putih dengan diameter 1000 meter. Ini adalah fatamorgana tanpa batas. Huo Wu berkata dengan heran. Mengapa begitu kecil? Ye Lingling bertanya dengan bingung, jelas, kita dapat melihat melalui alam semesta. Alam semesta ini begitu kecil. Lingling, Huo Wu, tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Chuqin tersenyum. Chuqin, sepertinya kamu sudah menebak alasannya. Kaisar Wuji tersenyum. Yah, kamu mengatakan sebelumnya bahwa aturan tanpa batas tidak masuk akal. Kurasa, mungkin tanpa batas seperti kaca pembesar, yang memperbesar pintu ajaib sempit tanpa batas. Jawab Chuqin, tersenyum. Ya, gerbang ajaib tanpa batas memang diperbesar oleh aturan tanpa batas dan ilusi. Di alam semesta kita, itu tampak seperti bintang yang sama besarnya. Tapi Chuqin, apa itu kaca pembesar? Tanya Wuji Tiandi. Tidak ada apa-apa. Chuqin berkata sambil tersenyum, ayo, masuki gerbang ini, kalian seharusnya bisa mencapai Tianmen. Setelah mengatakan itu, Chuqin dan semua wanita berteleportasi dari kapal kekaisaran,
dan menuju hantu tanpa batas lagi. Mendekati pintu ilusi tanpa batas, rasa penindasan yang lebih kuat mengikutinya, tetapi itu dengan cepat dihilangkan oleh Chu dan Qin. Chu Qin, semuanya, begitu kita melewati gerbang hantu tanpa batas ini, kita akan sepenuhnya memasuki gerbang surgawi. Kecuali Chu Qin, sulit untuk kembali. Kaisar Wuji berkata sambil melihat Chu Qin dan para wanita. Saudari Wuji, kemanapun Chu Qin pergi, ayo pergi kemanapun kita pergi, pimpin saja jalannya. Kata Xie, itu bagus. Kaisar Wuji melirik Chu Qin dan berjalan memasuki gerbang ilusi tak terbatas. Semua orang mengikutinya dari dekat, dan mereka semua melewati gerbang ilusi tak terbatas dengan tenang. Di sisi lain gerbang sihir tanpa batas, ada awan putih yang tak berujung, seolah-olah datang, seperti surga yang sebenarnya. Wow, udara di sini sangat segar dan menyegarkan. Merasakan udara yang nyaman, Ziji sangat bersemangat. Ya, dan konsentrasi kekuatan ilahi belum pernah terjadi sebelumnya. Liu Erlong mengikuti. Ini Tianmen. Chu Qin juga merasakan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, kata Kaisar Wuji, Tianmen, bagi orang-orang di alam semesta kita, terutama ras tingkat rendah, adalah hal yang tabu, jadi tidak nyaman bagi saya untuk membicarakannya. Tetapi ketika saya sampai di sini, saya dapat berbicara dengan bebas. Konsentrasi kekuatan ilahi Tianmen, tidak ada bandingannya dimanapun di alam semesta. Jadi, ini adalah tempat yang paling cocok untuk berkultivasi. Namun, begitu Anda memasuki gerbang surga, Anda tidak akan pernah kembali, jadi bahkan jika ada tempat seperti itu tidak dapat dipublikasikan. Wuji Tiandi menjelaskan, baiklah, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Chu Qin mengangguk, Tianmen, kita perlu memberi orang-orang yang benar-benar berjuang untuk alam semesta. Ya, Kaisar Wuji mengangguk. Pada saat ini, ratusan sosok jatuh di depan orang banyak, dan pemimpin lelaki tua itu berteriak dengan tajam, berhenti, surga terlarang, pelanggar itu sudah mati. Masing-masing orang ini mengenakan baju besi perak dan jubah putih, dan kekuatan setiap orang tidak lebih lemah dari dewa tertinggi. Bagaimana mungkin dengan begitu banyak dewa tertinggi? Bahkan jika konsentrasi kekuatan ilahi di sini begitu kuat, tidak mungkin untuk melahirkan begitu banyak dewa tertinggi, dan ini masih penjaga gerbang. Chu Qin dan semua gadis terkejut. Seluruh keluarga abad pertengahan dan zona kehidupan terbatas bertambah. Saya khawatir tidak ada banyak dewa tertinggi seperti penjaga Tianmen. Ini bukan hanya tentang konsentrasi kekuatan ilahi. Tianmen adalah inti dari 9 ras. Banyak ras tingkat tinggi akan dikirim ke sini secara berkelompok. Oleh karena itu, jumlah kekuatan ilahi tertinggi di Tianmen berada di luar imajinasi Anda. Yang terpenting adalah Tianmen memiliki metode kultivasinya sendiri yang unik, mendominasi, dan cepat. Kaisar Surgawi Wuji mengabaikan kelompok orang ini, dan menjelaskan kepada Chu, Qin, dan yang lainnya, selain itu, surga tidak dapat mencapai Tianmen dan para dewa. Seperti bintang-bintang, tidak perlu melewati malapetaka. Singkatnya, Tianmen adalah tempat di mana bahaya dan peluang hidup berdampingan. Saudari Wuji, Anda harus mengatakan ini sebelumnya. Kami sudah datang ke sini. Xiao Hu tersenyum. Metode kultivasi yang sombong seperti apa? Chu Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara alam semesta luar dan alam semesta dalam, ada sungai panjang yang lebarnya tak terhingga. Di sungai panjang ini, ada banyak spar misterius. Menelan beberapa spar surgawi dan suci bahkan dapat langsung membangkitkan dewa tertinggi. Alam yang hebat, jelas Wuji Tiandi. Chu Qin tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia tahu bagaimana membuat wanitanya meningkat dengan cepat. Wow, kalau begitu di sini, itu bahkan lebih kuat daripada menara abadi. Seru Sangguan Yaking. Ya, Kaisar Wuji mengangguk, namun, sungai yang tak terbatas, orang-orang dari alam semesta luar juga bisa masuk, jadi tidak mudah untuk merebut spar itu. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu akrab dengan Tianmen? Pada saat ini, lelaki tua yang menjaga Tianmen terkejut. Kaisar Wuji tersenyum acuh tak acuh dan mengeluarkan token emas. Token CD. Lelaki tua dan semua dewa di kota itu menyusut tajam, berlutut bersama. Selamat atas kembalinya Tuan CD. Semua orang, Kiki, berlutut dan berteriak dengan gembira ke arah Kaisar Wuji. Ini adalah CD. Di Tianmen, selain binatang suci Qinglong CD, binatang jiwa, Phoenix CD, Dewa kuno Senong CD,
dan pohon kehidupan ras material Sidi, hanya ada 5 jin Sidi baru. Itu saja, kembalinya Kaisar pertama tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar di Tianmen. Semua orang, bagaimana mungkin kalian tidak bersemangat karenanya? Akulah yang abadi, Kaisar pertama dari Promise. Kaisar Promise berkata kepada semua orang, kembalilah ke Tianmen hari ini, bahwa aku menemui Tuan Qinglong. Ya, Tuan Promise Sidi. Penjaga kota dengan hormat dan bersemangat berkata. Penjaga kota tidak berani berbicara banyak, dan membawa Chuqin, Kaisar Wuji, dan terbang menuju kedalaman awan putih. Pada akhirnya, sebuah istana peri besar terlihat. Setiap istana peri di sini megah, dan kalian tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Kesadaran ilahi orang-orang Chu dan Qin tersapu, dan di setiap istana peri, ada orang-orang yang berlatih dalam retret. Di sini, setidaknya ada puluhan ribu orang kuat di atas dewa tertinggi kesengsaraan kedua. Kaisar Suci setengah langkah, level Kaisar Suci tidak kurang dari 3 digit. Ada juga 2 digit di alam leluhur. Alam Sidi, 6. Adapun dewa tertinggi tingkat rendah, setengah Kaisar, dan dewa tingkat Raja, itu bahkan lebih tak terhitung banyaknya. Chuqin baik-baik saja, dewa tertinggi seperti manusia di depannya, dan Xiao Wu dan yang lainnya harus terkejut. Dewa tertinggi, di domain tengah, masing-masing ada seperti penguasa domain bintang, dan dalam aristokrasi abad pertengahan, itu juga seperti orang tua, langka seperti burung phoenix dan bulunya. Dan di sini, dapat digambarkan sebagai banyak. Dan di sini, jumlahnya bisa dideskripsikan banyak. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, alam semesta telah ada selama ratusan juta tahun, dan tidak ada yang tahu. Meskipun 9 ras utama hanya melahirkan 100 dewa tertinggi dalam 100 juta tahun, jumlahnya mencapai jumlah yang sangat besar. Tianmen, aku kembali. Melihat Tianmen yang besar ini, Kaisar Wuji berseru, dengan kegembiraan dan kesedihan. Wuji, jangan khawatir, karena aku telah datang ke Tianmen. Kata Chuqin, sambil memegang tangan giok Kaisar Wuji, aku pasti akan membunuh semua ras jahat di luar wilayah dan membalaskan dendam saudaramu. Bagus, Kaisar Wuji mengangguk. Pada saat ini, Dewa Kota akan dengan hormat melirik Kaisar Wuji, yang mengangguk sambil tersenyum. Setelah ini, Zhensen akan mengucapkan suaranya dengan kekuatan ilahi. Mayat hidup, Kaisar Wuji kembali ke Tianmen. Mayat hidup, Kaisar Wuji kembali ke Tianmen. Mayat hidup, Kaisar Wuji kembali ke Tianmen. 3 bunyi bip berturut-turut, bergema di seluruh Tianmen. Dalam sekejap, sekelompok tokoh bergegas keluar dari istana peri, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak, selamat datang kembalinya Kaisar pertama janji. Suara itu datang dari segala arah, bergema di seluruh bidang bintang. Pada saat yang sama, banyak raungan binatang buas di gerbang surgawi terdengar satu demi satu. Wow, sangat kuat. Wang Qiwer menghela nafas. Kaisar Wuji tersenyum acuh tak acuh, ini adalah tradisi Tianmen. Merupakan acara besar untuk memiliki kelahiran atau kembalinya orang yang kuat di alam Kaisar pertama. Chuqin, apakah kamu ingin datang ke sini juga? Kamu juga Sidi. Wuji Tiandi menatap Chuqin dan berkata dengan senyum lembut. Lupakan saja, aku suka menjaga profil rendah. Chuqin berkata sambil tersenyum satu persatu. Baiklah, ayo pergi ke Gunung Sidi, dan lihat Qinglong. Kata Kaisar Wuji, memimpin Chuqin dan yang lainnya, dan menuju ke pusat Tianmen lagi. Di sana, sebuah gunung peri berdiri tegak. Di gunung peri, ada istana peri yang tak terhitung jumlahnya. Lihat Wuji Sidi, Chu dan Qin Sidi. Begitu tiba di Gunung Sidi, seorang lelaki tua, berambut halus menyambutnya dan berkata kepada Sidi Wuji. Orang ini sangat rakus. Ketan, lama tak berjumpa. Kaisar Wuji menatap Ketan dan tersenyum. Ya, aku tidak dapat mengingatnya. Aku tidak menyangka bahwa aku masih hidup. Taoti tertawa. Taoti, Chuqin juga menatap Guoti dan berkata, mengapa kamu masih berpakaian seperti ini di sini? Chuqin yang asli ingin memanggil senior yang rakus itu, namun, Kaisar Yuan Primal Chaos berkata, di hadapan Kaisar Si, tidak ada pendahulu. Chuqin tidak dapat menjatuhkan Sidi. Hehe, Chuqin Sidi, jangan tertawa, aku terlahir seperti ini, tidak ada yang peduli. Kata gurme dengan senyum yang bebas dan santai. Chuqin Sidi, Promise Sidi. Pada saat ini, 2 orang lagi terbang keluar dari Gunung Sidi. Dari kedua orang ini,
Chukin bertemu dengan satu orang, Juixi. Ada orang lain dengan rambut merah dan pupil merah. Meskipun Chukin belum pernah melihatnya sebelumnya, dia merasa familiar. Napas yang terpancar dari mereka berdua semuanya adalah makhluk tingkat leluhur. Jaisu. Chukin menatap Jaisu dan tersenyum. Kaisar pertama Chu dan Qin, jangan datang tanpa cedera. Juixi tertawa keras, terakhir kali aku tersinggung di pagoda keabadian, aku berharap Kaisar akan memaafkanku. Di mana? Chukin tersenyum, aku harus berterima kasih atas pengalamanmu, kalau tidak, aku tidak akan bisa dipromosikan menjadi CD secepat ini. Kaisar Chukin, apakah kamu masih ingat lelaki tua itu? Pada saat ini, lelaki tua berambut merah itu berkata, suaramu agak familiar. Chukin sedikit mengernyit. Ya, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Guyin mengikutinya dan mengangguk. Aku adalah iblis. Iblis itu tersenyum. Iblis senior, kata Guyin dengan penuh semangat. Chukin juga menyalakan matanya. Iblis surgawi, kamu bukan. Di area kehidupan yang dibatasi, setelah iblis surgawi memberikan kekuatan iblis surgawi Chu dan Qin, abunya berserakan, dan tanpa diduga, dia dibangkitkan. Hahaha, Tianma tertawa, aku seharusnya tidak mati. Si rakus membawa tubuh itu kembali ke Tianmen, sehingga Dewa Naga Azure dan Kaisar Kehidupan Sidi diselamatkan untuk hidup. Oke, kata Chukin dengan penuh semangat. Dia juga dianggap sebagai setengah keturunan iblis surgawi. Dia juga sangat senang ketika iblis itu dibangkitkan. Kemudian, Chukin menatap Kaisar Wuji, yang menggelengkan kepalanya. Maksud Chukin sangat jelas. Dia bertanya kepada Kaisar Langit Wuji, apakah iblis langit dapat dibangkitkan? Kaisar leluhur abadi juga baik-baik saja. Namun, Kaisar Wuji menyangkalnya. Sekarang tidak apa-apa, kamu dan Kaisar pertama janji kembali, dan Tianmen menjadi lebih kuat. Iblis itu melanjutkan, Senior Tianma, di mana Kaisar Kehidupan pertama? Guyin bertanya, bukankah dia juga datang ke Tianmen? Dalam retret, jawab iblis itu. Bagaimana dengan King Long? Chukin juga bertanya. Kaisar Kehidupan pertama dibangkitkan setiap hari untuk menyembuhkan yang terluka. Dibutuhkan banyak kekuatan ilahi dan akan dapat keluar dalam 2 hari. Ibu naga itu mundur karena dia harus selalu menjaga kondisi terbaiknya untuk menghadapi dampak naga jahat dari ras jahat di luar wilayah itu. Taoti berkata, namun, dia sudah lama tahu bahwa kamu akan datang, jadi dia telah menyiapkan tempat untukmu. Baiklah, Chukin menunjukkan sedikit kekecewaan. Kakak Wuji, lama tidak bertemu. Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan. Keduanya tampak seperti berusia 20-an. Pria itu mengenakan jubah putih dan tampak sangat tampan. Dibandingkan dengan Chukin, dia tampak hanya sedikit lebih buruk, dan sosoknya juga sangat gagah. Hal yang paling mencolok adalah, ada mata vertikal di antara dahinya. Dan wanita itu mengenakan jubah merah menyala, dan rambutnya juga berwarna api, mirip dengan Huowu. Namun, wajahnya tampak lebih cantik daripada Huowu. Pupil matanya bening dan tembus pandang, seperti permata api. Bulu matanya panjang dan tegak, yang sangat indah. Selain mata, fitur wajah wanita lainnya juga cantik, seolah-olah berjalan keluar dari lukisan. Di balik jubah merah menyala, ada tubuh yang sangat bangga dan indah, dengan bentuk cekung dan cembung, dan dampak visual yang sangat menarik. Bagian bawah sepatu wanita terbelah pada jubah, dan sepasang kaki giok yang indah dan tanpa cacat, telanjang di luar. Di bagian bawah, ada sepasang sepatu hak tinggi merah menyala seperti Xiao Wu, membuatnya tampak lebih tinggi dan lebih cantik. Kedua orang ini adalah jin Sidi baru dari para dewa kuno, Sidi bermata 3, Yang Tian, dan binatang buas, Feng Ya. Chukin melihat Feng Ya sekilas. Wanita ini agak tidak biasa. Lihat Kaisar pertama bermata 3. Melihat orang yang masuk, Gourmet, Juixi, Tianma, Kiki berkata ke arah pria bermata 3. Lihat Wuji Sidi. Feng Ya berkata kepada Wuji. Semuanya, jangan beri aku hadiah. Yang Tian tersenyum pada mereka bertiga, lalu menoleh ke Kaisar Wuji, sangat bersemangat, Wuji, aku tidak berharap bertemu denganmu lagi. Ya, tanpa diduga, kau telah dipromosikan menjadi Kaisar pertama. Kaisar Wuji tersenyum tipis. Saudari Wuji, saat kau meninggalkan Tianmen, aku sangat sedih. Yang Tian menghela napas, sekarang kau akhirnya kembali. Wuji, siapa ini? Pada saat ini,
Chu Qin berjalan ke sisi Kaisar Wuji dan memeluk pinggangnya. Melihat pemandangan ini, rakus, cemburu, ekspresi iblis terkejut, dan ekspresi Yang Tian bahkan lebih kental. Chu Qin, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah murid Kaisar pertama para dewa, Kaisar pertama dari Kaisar bermata tiga, Yang Tian. Kaisar Wuji memperkenalkan kepada Chu dan Qin. Yang Tian, dia adalah pacarku, Kaisar Chu dan Qin Si. Kemudian, Kaisar Wuji memperkenalkan kepada Yang Tian. Pacarmu, Chu Qin Sidi. Yang Tian berkata dengan heran. Ya, halo. Chu Qin mengangguk dan menatap Yang Tian sambil tersenyum. Yang Tian mengerutkan kening, kamu adalah Sidi, kenapa tidak pernah mendengar tentangmu? Sidi bermata tiga, tentu saja kamu tidak mengenal Chu dan Qin Sidi. Taoti tertawa, karena Chu dan Qin Sidi berasal dari bawah tanpa batas. Selain itu, Chu dan Qin Sidi adalah keturunan Master Qinglong. Apa, kamu adalah keturunan Qinglong? Yang Tian menatap Chu Qin dan berkata dengan heran. Baiklah, Chu Qin mengangguk dan tersenyum tenang. Saudari Wuji, saudara Chu, aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi mari kita pergi dulu. Yang Tian berkata, mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Ada apa dengannya? Kaisar Wuji menatap Taoti, agak terkejut. Wuji Sidi, kamu tidak tahu sesuatu. Taoti tersenyum, Sidi bermata tiga, dengan bakat dan penampilan super, di Tianmen ini, itulah objek dari semua makhluk wanita, dan hanya 4 orang yang benar. Dia tidak punya perasaan. Yang satu adalah Master Qinglong, yang lain adalah Kaisar pertama kehidupan, yang ketiga adalah Kaisar pertama Phoenix, dan yang keempat adalah Feng Ya. Agaknya, dia melihat bahwa wajah Chu Qin lebih tinggi darinya, dan dia juga Master Qinglong. Keturunan yang merajuk, kan? Chu Qin Sidi, jangan pedulikan, Sidi bermata tiga ini adalah orang seperti itu, tetapi dia tidak jahat hatinya, dia setia kepada Master Qinglong, dan telah membunuh banyak ras jahat yang kuat di luar wilayah untuk menjadi seorang kaisar. Puff, mendengar ini, Xiao Hu dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Jangan khawatir, untuk apa aku peduli padanya? Jawab Chu Qin. Kalau begitu, Chu Qin Sidi, aku akan mengantarmu ke kediamanmu, yang secara khusus dikosongkan oleh Master Qinglong, sangat dekat dengan tempat peristirahatannya, kata Taoti. Tunggu sebentar, pada saat ini, terdengar ledakan rima yang indah, dan suara wanita yang halus terdengar. Suara ini membuat orang-orang merasa seperti angin musim semi. Itu dari Feng Ya. Semua orang menatap Feng Ya. Aku telah melihat Kaisar Chu Qin Sidi. Aku melihat Feng Ya menoleh ke Chu dan Qin Zuoyi. Hentikan pemberianmu, kata Chu Qin sambil tersenyum. Chu Qin Sidi, halo, namaku Feng Ya, aku berasal dari klan binatang buas. Feng Ya berkata dengan hormat kepada Chu Qin. Baiklah, apakah kamu baik-baik saja? Chu Qin bertanya dengan tenang. Bisakah aku meminta waktu untukmu? Feng Ya bertanya, aku ingin mengatakan beberapa patah kata kepada istrimu. Wanita yang mana? Tanya Chu Qin. Feng Ya menatap Lan Jinger, apakah namamu Lan Jinger? Ya, Lan Jinger mengangguk sedikit dengan bingung. Tuanku adalah Kaisar pertama Phoenix. Feng Ya menjawab, dia tahu kau akan datang, biarkan aku menunggumu di sini. Menungguku? Lan Jinger bertanya dengan bingung. Baiklah, Tuan, aku ingin mengatakan beberapa patah kata padamu. Feng Ya mengangguk dan berkata, aku tidak tahu, bisakah kau ikut denganku ke Aula Phoenix? Ketika Lan Jinger mendengar kata-kata itu, dia menatap Chu Qin, yang mengangguk, lalu menatap Feng Ya, atau, ayo pergi ke Aula Phoenix bersama Jinger. Baiklah, Feng Ya mengangguk dan berkata. Chu Qin mendengar kata-kata itu dan menatap Si E dan yang lainnya, kalau begitu Xiao Wei, Xiao Wu, Ziji, Erlong, kalian ikuti Taoti, aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka terlebih dahulu, aku akan mengikuti cermin, dan kemudian aku akan kembali. Baiklah, pergi. Si E mengangguk dan berkata. Setelah itu, Chu Qin dan Lan Jinger mengikuti Feng Ya dan terbang menuju Aula Phoenix. Chu dan Qin baru saja tiba di Aula Phoenix, dan pintu Aula Phoenix yang tertutup rapat terbuka sepenuhnya. Sepertinya Tuan Chu Qin Sidi, Tuan sudah tahu bahwa Anda ada di sini. Feng Ya tersenyum manis. Baiklah, ayo pergi. Chu Qin mengangguk. Feng Ya memimpin keduanya ke aula ini, dan kemudian pintu aula utama tertutup lagi. Aula ini tampaknya tidak berbeda dari aula biasa.
Di tengahnya ada layar logam yang diukir dengan burung Phoenix. Di bawah layar, ada kursi Phoenix Kaisar Phoenix. Feng Ya membungkuk ke arah layar, "Tuan, Chu Qin Sidi dan Lan Jing'er ada di sini." Pada saat berikutnya, layar logam yang awalnya sunyi menyala dengan cahaya merah menyala yang cemerlang, dan bayangan binatang buas berwarna merah menyala terbang keluar darinya. Penampilannya tidak berbeda dengan burung Phoenix dalam mitos dan legenda. "Lan Jing'er, lihat senior Phoenix." Lan Jing'er langsung berlutut. "Bangun, Lan Jing'er, akhirnya kita bertemu lagi." Phoenix membuka mulutnya, dan suaranya sangat indah, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. "Ya, senior Phoenix, sudah bertahun-tahun sejak benua Siri Doulo dipisahkan." Lan Jing'er menjawab. "Ya," Phoenix berkata dengan lembut. Kemudian, Phoenix menatap Chu Danqin, Kaisar pertama Chu Danqin, "Kaulah yang menerima warisan darah Qinglong di dunia kecil itu." "Tidak buruk." Chu Qin tersenyum tipis. "Aku tidak menyangka visi Qinglong begitu keras. Mampu memilih orang sepertimu sebagai keturunannya di antara banyak makhluk, dan kau memenuhi harapan. Hanya dalam beberapa tahun, kau telah mencapai situasi saat ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak akan ada yang datang nanti." Feng Huang berkata dengan pujian yang tinggi terhadap Chu Danqin. "Phoenix, kau lulus penghargaan." Chu Qin tersenyum dan berkata, "Kamu dan Qinglong, demi keselamatan seluruh alam semesta, Yongzhen adalah yang aku kagumi. Tapi aku tidak tahu, Phoenix, kamu mencari Jing'er, ada apa?" "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengabaikannya." Phoenix menjawab, "Aku ingin memilih Jing'er sebagai penerusku seperti Qinglong memperlakukanmu." "Hah?" Chu Qin dan Lan Jing'er bertanya dengan heran. Feng Ya juga menunjukkan kegembiraan. "Senior Phoenix, apakah kamu serius?" Lan Jing'er bertanya. "Ya," Phoenix mengangguk, "memang benar aku pernah bertempur dengan ras jahat di luar wilayah, dan aku melukai fondasiku, jadi aku hanya bisa bersembunyi di sini untuk menyembuhkan diri. Karena Qinglong dapat memilih keturunan, tentu saja aku juga bisa. Jing'er adalah persetujuanku. Orang-orang, sekarang dia juga berada di ranah Kaisar Suci setengah langkah, dan memenuhi syarat untuk menjadi pewarisku." "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Lan Jing'er sedikit berubah setelah mendengar ini. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Phoenix menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mudah mati. Bahkan jika aku mati, aku masih punya kesempatan lain untuk terlahir kembali dari Nirwana." Lan Jing'er menghela napas lega. "Jing'er, apakah kau bersedia menjadi pewarisku?" Phoenix bertanya. Lan Jing'er mendengar kata-kata itu dan menatap Chu Qin, yang tersenyum lembut. "Kenapa, kau selalu meminta pendapatku?" "Kaisar pertama Chu Qin benar-benar perlu meminta pendapatmu." Feng Huang berkata, "Karena begitu Jing'er memujaku sebagai guru, dia hanya bisa tinggal di sisiku untuk waktu yang lama." Chu Qin berhenti sejenak dan mengerutkan kening. "Berapa lama Jing'er bisa tinggal bersamaku hari itu? Lihatlah bakatnya. Setiap hari, aku akan memberinya tugas tertentu." Kaisar pertama Phoenix menjawab, "Latihlah dia dengan sepenuh hati. Aku dapat meyakinkanmu bahwa dalam waktu 3 bulan, dia akan dapat mencapai alam Kaisar Suci." Chu Qin berhenti sejenak, mengangguk dan berbalik, "Baiklah. Chu Qin, apakah kamu setuju?" Lan Jing'er tersenyum cerah. Tentu saja, Lan Jing'er ingin tetap berada di sisi Chu Qin sepanjang waktu, tetapi Lan Jing'er ingin menjadi lebih kuat dan menjadi penolong Chu Qin. Guru ada di atas, disembah oleh murid." Dengan izin Chu Qin, Lan Jing'er segera membungkuk dan membungkuk ke arah Phoenix. "Baiklah, anak baik, kalau begitu kamu ikut denganku," kata Kaisar Phoenix. "Sekarang," tanya Lan Jing'er. "Baiklah, aku ingin sepenuhnya merangsang darah Phoenix di tubuhmu, semakin cepat semakin baik." Phoenix menjawab, "Pergilah." Chu Qin menatap Lan Jing'er dan tersenyum, "Aku menunggumu di sini." "Bagus." Lan Jing'er tidak mengatakan apa-apa. Mengikuti Kaisar pertama Phoenix, dia memasuki layar. Chu Qin telah lama memperhatikan bahwa layar ini bukanlah layar biasa, setidaknya itu adalah artefak leluhur, dan itu berisi dunia api. Chu Qin Sidi, Jing'er dan Phoenix Sidi harus menunggu beberapa saat sebelum mereka keluar. "Kalian akan duduk sebentar, dan aku akan memberimu teh." Feng Ya menatap Chu Qin dan berkata, "Kau tidak perlu membuat teh." Chu Qin tersenyum tipis. "Namamu Feng Ya, bukan?" "Ya, Feng Ya." Yang pertama mengklik dengan ringan. "Kau juga dari klan binatang buas, apa hubungannya dengan Phoenix?"
Chu Qin bertanya. Kaisar pertama Phoenix adalah raja dari klan binatang buas, dan tentu saja Raja Feng Ya. Feng Ya menjawab, kupikir dia adalah adikmu. Chu Qin tersenyum. Petik 2. Beraninya, beraninya. Feng Ya, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tuan Sidi? Feng Ya berkata dengan tergesa-gesa. Lalu, Yang Tian, siapa kau? Pacar. Chu Qin melanjutkan. Tidak, Feng Ya berkata, Kaisar Yang Tianxi adalah pria tampan nomor 1 di Tianmen, dan objek perhatian banyak wanita, bagaimana mungkin dia adalah pacarku? Itu tidak benar. Tao Ti berkata, kamu tidak punya perasaan padanya. Chu Qin tersenyum. Itu tidak masuk akal. Feng Ya menjawab, hanya saja Feng Ya tidak cukup baik untuknya. Kaisar pertama Phoenix terluka. Feng Ya hanya melayani Kaisar Yang Tianxi untuk sementara waktu. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, Tuan Chu Qin, tidakkah kamu keberatan? Aku sebenarnya bukan keluarga binatang buas di alam semesta ini. Maaf, kamu memang tidak punya perasaan padanya. Tapi asalmu dari mana? Chu Qin sedikit terkejut. Di luar lapangan, Feng Ya menggigit bibir merahnya dan berkata, namun, ketika Feng Ya masih sangat muda, dia dibawa kembali ke Tianmen oleh Kaisar Phoenix, dan kemudian Feng Ya mengikutinya untuk berlatih kultivasi. Kamu telah mencapai alam leluhur. Tampaknya bakatmu juga sangat bagus. Chu Qin berkata terus terang, kalau begitu, Kaisar Phoenix tidak memilihmu sebagai pewaris, tetapi memilih Jinger. Kamu tidak akan marah, kan? Feng Ya menggelengkan kepalanya. Kaisar Phoenix memiliki keanggunan untuk menciptakan kembali Feng Ya. Feng Ya tidak akan setengah tidak puas dengan Kaisar Phoenix. Selain itu, melihat Kaisar Phoenix memilih istri Chu Qin Sidi, Feng Ya, aku juga senang dari lubuk hatiku. Jadi begitu, Chu Qin tersenyum tipis, Jinger akan datang ke sini setiap hari untuk berlatih. Setelah itu, aku akan menyusahkanmu untuk mengurusnya. Ya, Feng Ya mengangguk, selama tidak ada misi, Feng Ya pasti akan datang ke Phoenix Hall. Tugas apa yang dimiliki Tianmen? Chu Qin bertanya, bukankah tidak apa-apa jika kamu tidak menjaga Tianmen? Feng Ya menggelengkan kepalanya, kita harus pergi ke sungai tak terbatas untuk mengumpulkan batu permata. Di satu sisi, batu permata dapat meningkatkan kekuatan kita. Yang terpenting adalah bahwa Tianmen terbuat dari batu permata tak terbatas, dan energi Tianmen selalu setiap saat hilang. Setiap hari kamu harus pergi ke sungai tak terbatas untuk mendapatkan batu permata. Jika tidak, Tianmen akan runtuh dan perang akan terjadi. Dan untuk mendapatkan spar, bukan hanya kompetisi dan campur tangan di luar wilayah, tetapi untuk mendapatkan spar, Anda harus mengalahkan binatang kristal. Binatang kristal dibagi menjadi 5 tingkatan, kuning, misterius, bumi, langit, dan suci. Binatang memiliki kekuatan alam leluhur, bahkan alam kaisar pertama, dan binatang kristal suci hanya ada dalam legenda dan hanya muncul beberapa kali. Hanya naga Azure yang dapat mengalahkan mereka. Untuk membunuh binatang kristal ini dan mengkonsolidasikan gerbang surgawi, kita perlu membunuh sejumlah besar orang kuat setiap hari. Jadi seperti ini, Chu Qin mengangguk, lalu mengapa kamu tidak menyeberangi Tianmen dan mengambil inisiatif untuk menyerang? Di luar wilayah kekuasaan, yang kuat jauh lebih unggul dari kita. Mereka memiliki naga sejati Taiyin, yang kuat tertinggi yang hanya lebih lemah dari naga biru. Selain itu, ada 20 yang kuat di alam kaisar awal di pihak mereka. Dan mereka berada di sungai tak terbatas. Di sisi lain, mereka juga membangun Tianmen. Tianmen tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan, tetapi juga memiliki daya mematikan yang mengerikan. Oleh karena itu, area perlindungan Tianmen di kedua sisi benar-benar aman. Dan, semakin banyak tiang di Tianmen, semakin besar pula tempat sucinya. Sejauh ini, tidak ada yang bisa menghancurkan Tianmen, jadi kedua belah pihak menjaga Tianmen dan mengembangkan diri mereka melalui pertarungan tak terbatas. Namun, semua binatang kristal yang kuat muncul di luar tempat perlindungan Tianmen dan perlu bersaing dan berkorban. Petik 2. Terlebih lagi, baru-baru ini, saya mendengar bahwa ras jahat di luar wilayah tersebut tampaknya telah menemukan cara untuk menghancurkan Tianmen, jadi Qinglong dan Kaisar pertama mundur, mempertahankan kondisi terbaik untuk menghadapi serangan dari luar wilayah. 20 pembangkit tenaga listrik alam Kaisar pertama. Mata Chu Qin menyipit. Ya, jadi berkat Master Qinglong, dia adalah ancaman mematikan bagi setiap alam kaisar terkuat, jadi mereka tidak berani dengan mudah melintasi area perlindungan Tianmen.
Dan begitu pula, alam kaisar kita yang kuat muncul di area non-perlindungan. Itu juga akan menjadi target naga sejati Tain. Namun, begitu binatang kristal tingkat surga atau bahkan binatang kristal tingkat Saint muncul, kedua belah pihak juga harus bertarung untuk itu. Tentu saja, sungai tak terbatas itu begitu besar dan tak terbatas, kesadaran spiritualnya terbatas. Mustahil untuk mencakup semua naga Azure dan naga sejati Tain. Oleh karena itu, kedua belah pihak sering memilih untuk menyelinap keluar. Terutama baru-baru ini, naga Azure ditutup, dan naga sejati Tain juga tidak terlihat. Sekarang, tindakan di kedua belah pihak menjadi semakin aktif. Ya, Chu Qin mengangguk. Chu Qin dan Feng Ya mengobrol lagi. Chu Qin menemukan Feng Ya ini, mungkin karena statusnya sebagai ras jahat di luar wilayah, dan semua orang selalu memiliki rasa kagum. Selain itu, meskipun Feng Ya tidak mengakuinya, Chu Qin, dari kata-kata Feng Ya yang tidak sengaja, dapat memahami bahwa banyak orang, termasuk Yang Tian, agak acuh tak acuh padanya. Ini juga dapat dipahami. Feng Ya memiliki darah ras jahat di luar wilayah. Bahkan jika dia memiliki bakat unik dan telah membunuh banyak ras jahat di luar wilayah, akan selalu ada orang yang memiliki keluhan. Pada saat ini, di layar, lampu merah menyala-menyala lagi, dan Lan Jinger berjalan keluar darinya. Jinger, begitu cepat. Chu Qin datang ke Lan Jinger dan tersenyum lembut. Ya, Lan Jinger mengangguk. Hei, mengapa kamu pergi langsung ke Kaisar Suci? Chu Qin berkata dengan sedikit terkejut, bukankah kamu mengatakan, 3 bulan? Hehe, terima kasih untuk ini. Lan Jinger tersenyum, karena kamu memberiku garis keturunan naga Azure dan garis keturunan Kaisar pertama. Setelah mengaktifkan sejumlah besar garis keturunan Phoenix, ketiga garis keturunan itu bergabung untuk menyerang dan secara langsung mempromosikanku menjadi Kaisar Suci, bahkan guru terkejut. Oke, kamu pantas menjadi cerminku yang baik. Chu Qin tersenyum, tidak apa-apa kalau begitu, ayo kita cari Xiao Wu dan yang lainnya. Baiklah, Lan Jinger mengangguk dan menatap Feng Ya, kakak Feng Ya, selamat tinggal. Selamat tinggal. Chu Qin juga menatap Feng Ya dan tersenyum. Hormat saya, Chu Qin Sidi. Feng Ya berkata dengan hormat. Pada saat ini, dia merasa sangat senang. Orang lain mengobrol, kurang lebih peduli tentang identitasnya, yang sedikit tersembunyi baginya. Namun, dia sama sekali tidak bisa merasakannya dari kata-kata Chu Qin. Apa yang diatur King Long untuk Chu dan Qin adalah halaman King Long. Di sini, hanya ada beberapa langkah dari Aula Naga Azure tempat Naga Azure mundur. Chu Qin, saudari Jinger, kamu kembali. Melihat Chu Qin, Lan Jinger, dan para penari kecil, mereka semua sangat bersemangat. Yah, Tianmen ini, bukankah lebih rendah dari keluarga abad pertengahan dan bintang dewa kita? Chu Qin menatap Xiao Wu dan yang lainnya sambil tersenyum. Ya, di Tianmen ini, tidak hanya udaranya segar, tetapi juga kekuatan supernaturalnya kaya, sangat sempurna. Xiao Wu mengangguk, menurutku tempat ini sama sekali tidak seperti medan perang. Ning Rongrong juga mengikuti sambil tersenyum. Ada total 36 wilayah di Tianmen. Kita berada di bagian terdalam Tianmen, wilayah Naga Biru. Ini adalah markas Tianmen, bukan medan perang. Medan perang yang sebenarnya seharusnya ada di belakangnya. Chu Qin menunjuk ke barat dan berkata, di sana, ada tembok kota tinggi yang tingginya tidak sampai beberapa meter dan membentang di alam semesta. Tembok kota ini adalah Tianmen. Di luar Tianmen, ada pertempuran mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi sepanjang waktu. Di bawah pengaruh kesadaran ilahi Chu Qin, para wanita juga merasakan pertempuran yang mengerikan, dan mereka semua menunjukkan kengerian. Chu Qin, apakah kita akan ikut berperang juga? Xiao Wu bertanya, aku di sini, di mana kamu perlu berpartisipasi dalam perang. Chu Qin tersenyum dan berkata, besok, aku akan pergi melihat-lihat di luar Tianmen. Ah, para wanita berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku hanya akan pergi ke tempat suci Tianmen. Chu Qin tersenyum dan berkata, cepat atau lambat aku akan mengambil langkah ini, dan aku akan melanjutkan dengan hati-hati, dan omong-omong, aku akan mencarikanmu beberapa batu kristal dan kembali berlatih. Sekarang setelah dia datang ke sini, bagaimana mungkin Chu dan Qin begitu takut? Terlebih lagi, Chu Qin dan King Long telah mencapai suatu pemahaman, bahkan jika naga sejati Tain mengambil tindakan, King Long pasti akan mengambil tindakan. Terlebih lagi,
menurut Feng Ya, naga asli Taiyin tidak berani melakukan apapun di tempat suci. Aku akan pergi bersamamu. Kaisar Wuji tersenyum manis. Bagus. Chu Qin mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi juga. Kata Xie. Kau juga. Chu Qin mengerutkan kening. Ya, senior gurme juga memberitahu kami tentang situasi di Tianmen tadi, tetapi Xiao Wu dan Ning Rongrong tidak mendengarkan dengan saksama. Di tempat suci, itu benar-benar aman, belum lagi kamu dan Sister Wuji, bahkan jika ada peringkat surgawi. Kami tidak takut bertanding, kata Bibi Dong. Jika ada binatang kristal surgawi, kami akan tetap mendapatkannya. Dengan kamu dan Sister Wuji, bukankah kita bisa dalam bahaya, kan? Gu Yuena berkata sambil tersenyum. Petik 2. Baiklah, besok, kita semua akan pergi ke tempat suci Tianmen untuk melihat-lihat. Chu Qin mengangguk, lihat yang disebut Tianmen. Setelah berbicara, Chu dan Qin berjalan ke halaman Qinglong. Di sini, seperti Luo Wangxing, mewah dan mewah, sangat cocok dengan temperamen dan identitas Chu Qin. Pikirkan tentang itu, klan 9 menumpahkan darah dan berkorban di sini, dan kondisinya tidak menguntungkan, dan tidak mungkin untuk dibenarkan Chu Qin duduk di sofa dengan tenang. Pada saat ini, semua yang ada di sekitarnya menghilang. Chu Qin sama sekali tidak terkejut, dia yakin bahwa dia dapat melakukan semua ini dengan tenang, dan hanya satu orang yang membuatnya secara pasif mengubah posisinya. Qinglong, benar saja, saat berikutnya, pemandangan itu muncul kembali, dan Chu dan Qin tiba di aula yang menjulang tinggi. Tidak ada pintu dan dinding di semua sisi. Ketika Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat patung naga biru logam besar. Di depan Chu Qin, itu adalah sosok yang dikenalnya. Qinglong saat ini, mengenakan gaun putih, benar-benar berbeda dari jubah naga Qian sebelumnya dan mahkota naga emas ungu. Dia sekarang memiliki kulit kepala yang longgar, seolah-olah bunga teratai keluar dari air, cantik dan menawan. Yang tidak berubah adalah keindahan dunia. Datanglah padaku secara diam-diam, apa yang kamu lakukan? Chu Qin tersenyum dan menatap Qinglong. Apa yang disebut menyelinap, itu jelas adil dan jujur. Qinglong tersenyum dan berkata, Chu Qin, aku tidak menyangka kamu akan datang ke Tianmen secepat ini. Wuji akan datang ke Tianmen, aku tidak bisa meninggalkannya. Chu Qin tersenyum tipis. Mendengar jawaban ini, Qinglong merasa sedikit kecewa. Ternyata Chu dan Qin datang ke gerbang surga untuk Kaisar Wuji. Selain itu, aku datang ke Tianmen untuk membantumu dengan cepat menekan apa yang disebut naga sejati Taiyin. Apa yang kau katakan sebelumnya tidak masuk akal, kan? Chu Qin tersenyum. Kau tidak bercanda, Qinglong berkata sambil tersenyum setelah mendengar ini. Baiklah, Qinglong, tunggu, aku akan menunggu hari saat kau memenuhi janjimu. Chu Qin tersenyum penuh kemenangan. Ya, Qinglong mengangguk. Dia tahu betapa sulitnya menekan naga sejati Taiyin dan ras jahat di luar wilayah itu. Dia telah menekan selama bertahun-tahun dan masih belum berpengaruh. Namun, Qinglong tidak mau menyerang Chu Qin, dan pada saat yang sama, dia juga berharap hari ini akan segera tiba. Qinglong, Feng Ya memberitahuku bahwa ras jahat di luar wilayah itu telah menemukan cara untuk menerobos gerbang surga, apakah itu benar atau tidak? Tanya Chu Qin. Entahlah, tapi Taiyin Zhenlong belum bergerak akhir-akhir ini. Mungkin sedang mempersiapkan sesuatu. Qinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik aku percaya itu ada daripada kau tidak percaya. Bahkan jika itu ada, mungkin perang besar akan segera terjadi. NS. Ya, Chu Qin mengangguk. Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Qinglong melanjutkan, Tianmen berada di luar semua keberadaan. Tidak mungkin bagi naga asli Taiyin untuk menghancurkan Tianmen. Bahkan jika itu menghancurkan Tianmen, aku akan memilih untuk menggunakan tubuhku, jauhkan mereka dari domain. Qinglong, aku tidak mengizinkanmu melakukan ini. Chu Qin mengerutkan kening, beri aku waktu 3 bulan, dan aku akan membantumu mengalahkan ras jahat di luar wilayah sepenuhnya. Chu Qin, ini bukan lelucon. Qinglong mengangkat alisnya. Aku tidak main-main. Chu Qin tersenyum tipis, jika aku mengatakannya, aku pasti akan menghitungnya. Dalam 3 bulan, aku pasti akan menghancurkan ras jahat di luar wilayah. Sepanjang jalan, kesulitan Chu dan Qin telah diatasi. Level ini sama sulitnya baginya. Melihat kepercayaan diri Chu Qin yang luar biasa, mata indah Qinglong sedikit memadat, lalu tersenyum, oke, aku percaya padamu. Selama kamu bisa mengalahkan ras jahat di luar wilayah,
aku bersedia menyerahkan diriku padamu. Ngomong-ngomong, King Long, aku menangkap seseorang dalam perjalanan ke Tianmen. Chukin melanjutkan, saya telah melihat orang ini hancur, berada di area terlarang kehidupan di parit, dan juga menggambarkan alam semesta. Peta distribusi area terlarang, saya pikir niatnya salah. Seperti yang dikatakan Chukin, dia melepaskan lelaki tua itu dari 5 elemen labu abadi ungu. Setelah hukuman 5 elemen dari 5 elemen labu abadi ungu, Kaisar Suci mungkin telah disempurnakan secara langsung, tetapi lelaki tua Tiansu yang merupakan alam leluhur tidak. Rao begitu, dia juga sangat lemah. Lepaskan aku, orang tua Tianji berteriak lemah pada Chukin, tetapi ketika dia melihat King Long, wajahnya tiba-tiba berubah. Ah! King Long, apakah kamu mengenalku? King Long berkata dengan sedikit terkejut. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Orang tua Tianji buru-buru berkata. Wajah King Long menjadi dingin, tangan gioknya menutupi bagian atas kepala lelaki tua Tianfu. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, menuju irigasi lelaki tua Tianfu. Apa? Dalam sekejap, lelaki tua Tianji mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Namun, raut wajah King Long mengembun, dan akhirnya memulihkan kekuatan sucinya. Lelaki tua Tianzu langsung pingsan. Bagaimana, King Long? Tanya Chukin. King Long menggelengkan kepalanya, aneh. Aku hanya ingin memata-matainya dengan teknik membaca pikiran, tetapi sebuah segel ditempatkan di tubuhnya, menghalangi mata-mataku. Segel apa yang bisa menghentikan mata-matamu yang mengintip? Chukin bertanya dengan bingung, apakah itu naga sungguhan? King Long menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin itu dia. Chukin akan meninggalkannya di sini, dan ketika Fata Morgana kembali, aku akan membiarkannya menghancurkan segelnya. Teknik membaca pikiranku adalah metodenya. Baiklah, serahkan padamu. Chukin mengangguk. Dengan itu, King Long menunjuk sedikit, dan lelaki tua Tianji dipenjara dalam kehampaan. Chukin dan King Long terdiam sejenak. Chukin tidak ingin pergi secepat itu, dan King Long tidak ingin membiarkan Chukin pergi secepat itu. Namun, keduanya tampaknya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. King Long tidak mau berkomunikasi dengan Chu dan Qin secara mendalam, takut dia akan meninggalkan dunia ini kapan saja, dan akan meninggalkan banyak penyesalan bagi Chu dan Qin saat itu. Dan Chu Qin, di depan King Long, berjanji untuk mengalahkan ras jahat di luar wilayah selama 3 bulan, dan kemudian tinggal bersama King Long, kata-katanya tidak akan berubah. Keduanya tidak mau terlalu banyak bertukar perasaan, tetapi mereka tidak mau melepaskan satu sama lain. Atau, King Long dengan enggan ingin berbicara, Chu Qin berkata lebih dulu, King Long, omong-omong, ada satu hal lagi. Hah, sedikit keterkejutan terungkap di mata King Long yang indah. Setelah itu, Chu Qin mengeluarkan sebuah buku kuno yang menguning. Buku rahasia ini diberikan kepadamu oleh Kaisar Pangu. Aku selalu melupakannya. Terakhir kali kamu datang ke keluarga abad pertengahan, aku ingin memberikannya kepadamu. Cepatlah pergi. Ketika King Long melihat buku rahasia ini, matanya yang indah terkejut, dan dia menghampiri Chu Qin dan mengambil buku rahasia di tangan Chu Qin dengan tangan kosong. Tiba-tiba, kulit kedua orang itu bertemu untuk pertama kalinya saat ini. Chu Qin, kamu benar-benar banyak membantuku. King Long melihat buku rahasia itu dan berkata dengan heran, aku telah mencari artefak ini. Hah, Chu Qin bertanya sedikit heran. Artefak ini juga bisa disebut cheat. Namanya Taisang Zenmi. Itu adalah buku cheat yang dikembangkan olehku dan Kaisar pertama untuk menghadapi naga sejati Tain. Namun, kami baru saja menyelesaikan penelitian, dan itu adalah pertempuran terbesar dalam sejarah. Banyak Sidi yang gugur dalam perang ini. Dan akhirnya aku memberikan buku rahasia ini kepada Pangu Sidi, sehingga dia dapat menahan dampak terakhir dari naga sejati Tain. Dia memasuki kehampaan yang tak berujung dan tidak tahu harus kemana. Kemudian aku mengetahui bahwa dia terluka parah dan kembali ke dunia kuno pertengahan. Namun, ketika aku tiba, dia sudah duduk, bersama dengan sutra rahasia sejati Taisang. King Long berkata, Chu Qin, bagaimana kamu menemukannya?